Jadi lu sekarang kehilangan pekerjaan ya? Iya, Dan sekarang lu stres? iya. Nah, kalau lu stres nih bro, gue saranin anggur merah solusinya. Haram su, ngapain lu kasih ke gue? Gue yang bayarin nih. Enggak dulu. Wahai saudaraku, ingatlah, minuman yang memabukkan itu haram bagi kalian. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Selain dalam Al-Quran, di dalam Alkitab juga dijelaskan larangan bagi orang yang meminum minuman keras, seperti pada Yesaya bab 5 ayat 2 yang berbunyi, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Hari ini makin sepi aja, gak ada pembeli, gimana mau kaya? Aku kaya, akhirnya aku menang. Lihat ini, aku dapat banyak uang. Uang? Di mana uangnya? Kalian main apa ini? Permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Walah judi. Bukan. Kalau menang namanya bukan judi. Gimana, mau ikut kita main? Kita taruhan. Kalau menang, kamu bisa untung berkali-kali lipat loh. Gak mau, walaupun uangku sedikit, gak akan kugunakan buat judi, karena itu dilarang oleh agama. Wahai saudaraku, jauhilah perbuatan judi, karena judi itu suatu perbuatan yang keji, seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengadu nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Tidak hanya di dalam Islam, di dalam Kristen dan Katolik pun dilarang adanya perjudian, seperti halnya di dalam Timotius bab 6 ayat 10 yang berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Agama Hindu juga melarang adanya perjudian, seperti halnya di dalam Manawa Dharma Sastra 9221 yang artinya perjudian dan pertaruhan supaya benar-benar dikeluarkan dari wilayah pemerintahannya, karena kedua hal itu menyebabkan kehancuran kerajaan dan putra mahkota. Agama Buddha pun melarang adanya perjudian, seperti halnya dalam Digha Nikaya. Di kitab Sutta Pitaka dituliskan beberapa perkara yang berkaitan dengan kesan judi. Di antaranya adalah pemenang memperoleh kebencian dari yang kalah. Yang kalah bersedih karena kekalahannya, kehilangan kekayaan. Kata-katanya, pelaku judi tidak boleh dipercayai oleh mahkamah, dipandang rendah oleh saudara dan masyarakat, tidak dipercayai untuk terikat dalam perkawinan. Aku tadi melihatmu mencuri balon itu. Ngaku aja kau. Aku mencuri? Aku mencuri katamu? Jangan sok tahu deh lu. Gak ngaku kau. Ingat Bob, mencuri itu dosa. Aku ingatkan kepadamu ya, nanti kamu bisa masuk neraka. Cepat kembalikan balon itu kepada pemiliknya. Hah? Beneran kau? Bentar aku balikin dulu. Iya, hati-hati ya.
Wahai saudaraku, ingatlah, mengambil barang punya orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya atau disebut mencuri merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh agama. Bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu pada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sama halnya dengan agama Islam, agama Kristen dan Katolik pun melarang adanya perilaku mencuri. Sebagaimana dalam Efesus bab 4 ayat 8 berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dalam agama Hindu di kitab Wirkasana menyebutkan bahwa pencurian itu harus dihukum, dan hukumannya tidak saja diberikan kepada pelaku utamanya, akan tetapi mereka yang tersangkut kepada pencurian itu, baik langsung maupun tidak langsung, ada hubungan dengan pencurian itu. Dalam agama Buddha, pemberian hukuman terbentuk ketika terdapat tindakan kejahatan. Dalam agama Sutta menceritakan bahwa konsep hukuman muncul bersama munculnya kejahatan seperti mencuri, celaan, dan berbohong. Seorang insan beriman menurut agama Konghucu wajib melaksanakan jalan suci sebagai jalan hidup benar. Dengan dasar Ti, Jien, Yong, bijaksana, cinta kasih, berani menegakkan kebenaran. Kita semua pasti sepakat bahwa mencuri itu merupakan jalan yang tidak benar. Maka dalam agama Konghucu dilarang yang namanya mencuri. Hubungan kita sampai di sini aja ya. Aku balik dulu ya. Pet, aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Sebenarnya apa? Sebenarnya aku tuh, Lu kalau ngomong yang jelas kontrol. sebenarnya aku itu suka sama kamu. Tobat Bob, masih banyak cewek di luar sana. Jangan gara-gara lu diputusin Sandy, lu jadi belok. Ingat Bob, LGBT itu dilarang di semua agama. Saudara-saudaraku yang beriman, ingatlah LGBT itu dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 81 yang artinya, sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Agama Kristen dan Katolik pun melarang adanya hubungan sesama jenis atau LGBT. Sebagaimana dalam Imamat bab 20 ayat 13 berkata, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Dalam agama Hindu, LGBT merupakan penyimpangan dan tidak sesuai dengan sabda Tuhan, seperti yang tertera dalam Manawa Dharma Sastra, yang artinya untuk menjadi ibu wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan. Karena itu, upacara keagamaan ditetapkan dalam Weda untuk dilaksanakan oleh suami pria bersama istri wanita. Memang larangan perilaku homoseksual tidak tercantum dalam sastra-sastra Buddha. Namun, hukum agama Buddha berdasarkan kepada kewajaran dan hukum alam. Menurut hukum alam, perkawinan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
Karena itu, Buddha menolak perkawinan sejenis, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun antara perempuan dengan perempuan.